Gentle Savior, hear my humble cry. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kembali kita akan sharing bersama dengan menggunakan sosial media. Dan tema kita pagi ini adalah berdoalah saat hidup kita berada dalam dosa. Saya melihat ada orang-orang yang berhenti berdoa ketika hidupnya berada dalam dosa. Bisa saja dia adalah orang-orang yang sebelumnya hidup senantiasa berdoa kepada Tuhan. Namun pada saat jatuh ke dalam dosa, ada perasaan malu, ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak layak yang membuat kita tidak datang berdoa kepada Tuhan. Terlebih lagi dengan orang-orang yang sebelumnya memang tidak hidup senantiasa berdoa. Ditambah lagi jatuh ke dalam dosa, membuat kita tidak datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan ini sebenarnya posisi yang terbalik. Seharusnya saat kita berada dalam dosa, hidup dalam dosa, kita terlebih lagi sungguh-sungguh, terlebih lagi tekun untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta Tuhan menolong kita, membebaskan kita dari hidup yang terikat di dalam dosa. Sebab bila bukan Tuhan yang menolong kita untuk keluar dari hidup yang ada dalam dosa, maka siapa yang dapat kita harapkan untuk menolong kita? Namun keadaannya jadi terbalik. Kita berdoa saat kita makan, saat kita minum, saat kita hendak tidur, saat kita hendak berpergian, saat kita sakit badan maksudnya. Namun saat berdosa, di mana itu adalah keadaan yang jauh lebih berbahaya, itu keadaan yang buruk sebenarnya, malah kita berhenti berdoa karena perasaan-perasaan tadi. Kita tahu perasaan-perasaan itu berasal dari si jahat. Dan bila dibiarkan lama, maka akan semakin lama pula kita hidup dalam dosa itu. Apakah kita mau berusaha dengan kemampuan kita untuk saya dapat hidup benar, saya dapat hidup suci, saya dapat hidup kudus tanpa mengandalkan Tuhan untuk menolong saya? Tentu kita semua tahu kita tidak dapat demikian. Kita dapat hidup dalam kebenaran karena Tuhan yang menolong kita. Dan saat kita jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan itu harusnya membuat kita semakin tekun, semakin sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Meskipun kita jatuh lagi, kita tetap harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Semakin datang kepada Tuhan, semakin berseru, Tuhan aku tidak berdaya. Untuk apa kita bersembunyi dengan Tuhan? Tetap saja Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Kita tahu apa yang Adam dan Hawa lakukan ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan datang menghampiri mereka. Dan Tuhan sangat baik. Tuhan membuatkan pakaian untuk mereka. Jadi Tuhan adalah Bapa yang baik, yang akan menolong kita untuk hidup kita keluar dari dosa. Kita tahu tentang perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita tahu semua itu adalah gambaran daripada orang-orang yang terhilang oleh karena dosa. Dan kita melihat betapa rindunya Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Oleh karena itu teman-teman, seperti dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Maka kita harus senantiasa tetap berdoa dalam segala keadaan, terlebih lagi pada saat kita berada dalam dosa. Ini mungkin terdengar munafik. Kamu hidup berdosa,
tapi berdoa, munafik. Jangan dengarkan. Lebih baik kita tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita. Jangan tertipu dengan perkataan yang demikian. Pertanggungjawaban kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Orang lain boleh berkata munafik, tidak apa-apa. Tetap dia juga mempunyai pertanggungjawaban pribadi antara hidupnya dengan Tuhan. Tapi kita sadar betul, saya tidak dapat menolong diri saya sendiri untuk saya keluar dari segala keterikatan dosa yang membelenggu saya. Saya membutuhkan Tuhan. Adam dan Hawa membutuhkan Tuhan. Daud saat jatuh ke dalam dosa membutuhkan Tuhan untuk menolong dia. Siapa lagi? Petrus saat menyangkal Tuhan, ia bersedih. Ia tetap datang kepada Tuhan. Ia menangis. Dan Tuhan memulihkan dia. Dan demikian kita semua. Jadi teman-teman, ini yang menjadi perenungan kita pagi ini. Tetaplah berdoa. Dan kita dapat sharing bersama. Tentu akan begitu banyak sharing bila kita menggunakan sosial media. Dan teman-teman dapat menghubungi saya di nomor telepon WhatsApp 0822 4792 7795. Kita dapat sharing bersama seperti yang kita lakukan di gereja, di persekutuan-persekutuan rumah tangga. Kita tidak ada dalam persekutuan dalam gereja, dalam persekutuan rumah tangga saat ini karena wabah yang terjadi. Namun Tuhan menghendaki kita untuk tetap senantiasa saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang, saling berbagi. Dan Tuhan menghendaki kita untuk tetap menjadi garam dan terang di setiap masa. Oleh karena itu kita dapat sharing bersama. Mungkin ada begitu banyak pergumulan dosa yang sedang mengikat kita. Dan kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Kita dapat saling berbagi. Dan teman-teman tidak usah sungkan untuk merasa nanti keberadaan teman-teman, cerita teman-teman ada yang mengetahui, sehingga teman-teman tidak usah menuliskan komen apapun di video ini. Langsung saja menghubungi saya sehingga tidak ada komen, tidak ada siapa yang menuliskan sesuatu. Jadi kosong saja. Dan kita harus bangkit dari keadaan kita, terkhusus keadaan kita yang ada dalam dosa. Jangan menyerah. Pemulihan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah, kita bisa lebih baik. Kita bisa hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Yang terpenting hati kita mau sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita yang saat ini berada dalam dosa. Jangan berkecil hati sebab semua orang berdosa. Jadi semua perasaan-perasaan ini adalah perasaan-perasaan yang keliru yang membuat kita tidak berdoa kepada Tuhan. Namun berita baiknya pagi ini, segera berdoa, datang kepada Tuhan, tidak usah tunggu lama-lama, mengakui segala dosa dan pelanggaran. Jangan kecil hati, jangan langsung berpikir, bagaimana kalau saya jatuh ke dalam dosa lagi. Jangan. Terbukalah dengan Tuhan. Tuhan tahu kita, Tuhan mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Lakukan terus sampai kita melihat perubahan itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Demikian sharing kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Oh, Savior,